waktu sudah sangat singkat. Nah, dan bagaimana kita mengetahui waktu itu sudah semakin singkat, ya? Ini saya tadi ada bagikan di dalam grup ya, video tentang bagaimana sekarang sistem pemerintahan sedang berjalan, ya. Bagaimana mereka sudah memasuki keuangan dan akan mengatur tentang transaksi, ya. Jadi ini sebenarnya satu tanda yang harus kita pelajari dan ini kami jelaskan di dalam seminar. Bahkan dari mulai 2023 saya sudah sampaikan kepada saudara, saya sudah beritahukan kepada saudara, kalau nantinya ya, segala keuangan kita, transaksi kita, itu akan mereka ketahui. Dan akan dibukakan kepada mereka, bahkan mereka akan memantau segala apa yang kita Yang kerjakan. berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saya ingat waktu Pak Dharma mengatakan kalau nanti ya, akan ada masanya account kita itu rekening kita itu akan dibekukan. Nah, herannya saya ini kok berlakunya 17 Agustus. Tapi kok sudah mulai dikerjakan ya. Dan ini banyak saya lihat berita-berita ya di media-media orang berbondong-bondong untuk mengambil uang dari bank. Sadar nggak saudara kita digiring kemana? Mata uang tunai akan segera dihabiskan. Dan kita digiring ke sistem digitalisasi. Di saat kita sudah digiring ke sistem digitalisasi, jangan lupa saudara. Di mana inilah masa-masa yang sudah kami jelaskan berulang kali. Di mana kita tidak akan bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Tanda itu merupakan sistem atau peraturan yang akan diberlakukan. Dan sudah di depan mata. Apa tindakan yang harus kita lakukan? Berdoalah. Bukan Elohim tidak membukakan akan hal ini kepada saudara. Namun bagaimana sikap dan tindakan saudara selama ini di saat mendengar. Ya. Namun itu pun saya tetap katakan, sekalipun memang sudah terlambat. Tetapi tetap saja lakukan. Karena masih ada ruang, masih ada pintu bagimu. Untuk tidak terikat dengan yang namanya tanda, untuk tidak tunduk kepada patung itu, untuk tidak tunduk kepada sistem itu, untuk tidak tunduk kepada peraturan itu. Namun ketahuilah, di saat engkau tidak tunduk kepada patung itu, engkau akan dibunuh. Artinya, segala akses akan ditutup bagi orang-orang yang tidak mengikuti peraturan-peraturan yang akan dibuat oleh pemerintah. Terlebih dalam hal digitalisasi, ya. Saya hanya bisa terdiam sekarang. Bahkan saya sering seperti ini, merenung ya. Saya bilang sama Elohim, benar ya, semua yang kau katakan terjadi. Dan apa yang Elohim katakan bahkan dari 2016 sampai 2025 saat ini, itu semuanya satu persatu dibukakan. Nggak ada sejarahnya melalui pelayanan ini saya katakan kepada saudara untuk mundur atau maju sedikit, mundur sedikit, ya. Tetap saya katakan maju. Saya tidak pernah mengatakan kepada saudara untuk saat ini jual, untuk besok tidak. Jadi apalagi yang harus saudara tunggu? Seperti kehabisan kata-kata sekarang saya ini untuk menyampaikan kepada saudara. Sudah di depan mata. Sebelum pemimpin itu berdiri, saya sudah sampaikan kepada saudara kalau dia akan berdiri. Dan di saat dia berdiri, ketahuilah, bahkan rezim daripada yang dikenal sebagai rezim Soeharto ya, akan dirindukan di masa ini. Sudah terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Bergerak, bertindak. Saatnya engkau harus katakan maju dan mempertahankan imanmu. Orang-orang benar harus mempertahankan
segala apa yang dia imani. Jangan pernah mengundurkan diri. Sebab engkau adalah orang-orang benar di hadapan Elohim. Tetapi di saat engkau maju, ketahuilah banyak rintangan dan tantangan yang akan engkau hadapi. Tetapi di saat rintangan dan tantangan itu ada, berjuanglah. Sebab Elohim menantimu. Dia menantikan kemenanganmu. Ya. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Jujur saudara, semuanya ini Elohim sudah melihat. Apakah ia akan menangguhkan kedatangannya? Tidak. Dia akan mempercepat kedatangannya. Sebab apa? Ia tidak mau. Ya. Umatnya tidak selamat. Karena kalau waktu ini diperlama, kalau waktunya tidak dipersingkat, maka satu pun tidak akan ada yang selamat. Artinya, banyak manusia yang akan jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi jikalau imanmu mengatakan maju, majulah. Jangan mundur. Supaya Elohim berkenan atasmu. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Kita adalah orang-orang yang percaya dan yang akan memperoleh kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Jadi saya katakan saudara, sudah di depan. Sistem itu, tanda itu sudah di depan. Kalau itu berlaku 17 Agustus, saudara mau ngapain? Saudara mau kemana? Ya, saya katakan inilah saatnya saudara katakan tidak. Inilah saatnya saudara katakan tidak. Untuk apa? Untuk tanda itu, untuk sistem itu, untuk peraturan itu, untuk patung itu. Dari 2021 Elohim setelah membukakan 2023 semakin dikuar-kuarkan. Bukan hanya saya, banyak. Bahkan banyak hamba-hamba di luar negeri yang sudah membukakan semua ini. Sistem digitalisasi inilah ya yang merupakan tanda itu. Sudah sah saudara. Ya, gak ada lagi yang bisa aku sampaikan kepada saudara. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya katakan sekali lagi kepada saudara, stop untuk itu. Jangan menerima ya sistem yang akan diberlakukan di mana engkau tidak bisa membeli dan menjual tanpa sistem itu. Bayangkan ini perbudakan yang sedang terjadi di saat engkau harus transfer, di saat engkau harus menerima uang masuk, di saat engkau harus memberikan dan segala macam. Pokoknya semua hidupmu akan diatur. Ya, semua aksesmu, semua transaksimu akan dipantau, akan dikontrol. Masa apa ini? Ya, adakah engkau menyadarinya ini masa apa? Jadi saya tersenyum bukan menertawakan saudara, bukan. Saya tersenyum mengingat betapa luar biasanya Elohim yang bahkan membukakan ini jauh-jauh hari sebelumnya. Namun disinilah saya semakin memahami benarlah dia Elohim. Ya, jadi persiapkan. Ini saatnya semua harus mempersiapkan. Ya, oke, saya akan balas komen-komen saudara dulu. Bagi yang punya pertanyaan, tolong dibuat pertanyaannya. Ini saya kelelahan. Besok saya cerita. Saya mau cerita-cerita kepada saudara. Seperti hari-hari terakhir ini saya akan cerita-cerita kesaksian-kesaksian. Mungkin kesaksian akan membelalakkan mata saudara atau membukakan telinga saudara. Karena saya lihat kebanyakan pemirsa ini suka dengan yang namanya kesaksian-kesaksian. Saya punya banyak kesaksian hidup. Ya. Namun akhir-akhir ini saya terlebih
memfokuskan akan pengajaran. Karena ini yang paling diperlukan. Untuk apa saya menyampaikan kesaksian saya hanya sebagai seperti penghibur yang mengenakan telinga saudara enak mendengar cerita seperti ini, ya kan? Namun saya tidak mendidik, saya tidak mengajar. Sama saja dengan bohong. Jadi saya lebih tekankan untuk mengajar saudara, untuk mendidik saudara, ya, untuk membukakan kepada saudara apa yang harus kita lakukan di hari-hari terakhir ini. Oke. 6 ya, itu tandanya. Nah, ini belum ada pertanyaan. Karena waktu live malam ini singkat ya. Oke, Elohim pasti bukakan jalan. Ya, dia akan bukakan jalan. Hanya kepada siapa dia buka jalan? Dia buka jalan saat tiada jalan. Kepada siapakah ia akan membuka jalan? Kepada siapakah ia akan membukakan pintu di saat kita mengetok? Kepada siapakah dia memberi di saat kita meminta? Mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Perkaranya, siapakah yang meminta, maka kepadanya akan diberikan. Siapakah yang mengetok, mencari, maka akan dibukakan baginya. Maka akan didapatkannya. Siapakah yang akan mengetok, maka akan dibukakan. Nah, dan siapakah yang akan dibukakan jalan? Orang-orang yang setia kepadanya, yang tekun dan bertaut kepadanya, yang taat akan firman-Nya. Di saat Elohim berfirman, kita harus mempersiapkan segala sesuatu dan kita tidak taat. Bagaimana jalan itu dibukakan? Di saat kita mempersiapkan segala sesuatu, Elohim melihat dan Elohim tahu kita tidak mampu. Namun kita taat. Di sanalah maka ia akan membukakan jalan itu, saudara. Sama seperti seseorang yang berdoa. Bapak, berikanlah kami makan pada hari ini, katanya. Namun dia tidak mau bekerja. Bagaimana makanan itu akan diberikan? Jadi kita harus paham dan mengenal Elohim. Bagi siapakah pintu akan dibukakan? Siapakah yang akan mendapatkan di saat dia mencari? Siapakah yang akan diberikan di saat ia meminta? Adalah orang-orang yang taat akan firman-Nya, ya. Nah, jadi kalau satu contoh kita berdoa berikan kami makan, namun kita tidak bekerja, sama saja itu dengan bohong. Jadi mari saudara, supaya engkau terlepas dan terlolos dari tanda bilangan yang akan diterapkan ini, maka persiapkan. Elohim sudah firmankan. Bukan hanya 1, 2, 3 orang lagi hamba-hamba Elohim yang dipakainya untuk membukakan. Hai saudara-saudara, persiapkan hidupmu hidup mandiri. Supaya di saat tidak bisa membeli dan menjual, maka engkau masih bertahan hidup. Di saat engkau tidak menyembah patung itu, engkau masih bertahan hidup. Saya tidak pernah menyampaikan pesan yang pelin-pelan kepada saudara, ya. Dari awal saya katakan persiapkan. Saya tidak katakan hari ini jual hartamu, besok saya bilang, oh jangan dulu tahan, nanti kenaikan ekonomi. Tidak. Tetap saya akan katakan, ya, persiapkan. Bahtranu. Sekarang saudara banyak yang berkata, aduh gimana Bu, ini saya jual rumah tidak laku-laku, tidak laku-laku. Bagaimana di saat itu nanti laku ya? Sementara
digitalisasi sudah berjalan. Nah, rumahmu tidak laku karena engkau membuat di harga tinggi. Saya sudah sampaikan, bahkan potong setengah. Selagi itu masih bisa engkau pergunakan. Tetapi apa? Engkau menyayangkan nilainya. Engkau tidak sadar. Sekalipun rumahmu, satu contoh ya, tafsiratmu itu 1,5 M. Kalau memang engkau mengetahui zaman, 700 pun jualkan saja. Yang penting 700 ini masih bisa engkau pakai untuk mempersiapkan bahteranu. Nah, sekarang sudah di depan mata. Mau gimana lagi coba? Semua transaksi-transaksi sudah akan jelas kita daftarkan. Ya, aduh gimana ini? Saya juga tidak tahu mau bilang apa lagi. Intinya, ya, berhati-hatilah. Jadi sebelum terlambat. Selagi uang tunai masih bisa dipakai, sudah. Pakai uang tunai itu. Tarik uangmu dari rekeningmu. Masih enak saudara, masih ada uang di dalam rekening. Ya. Nah, saudara masih dipercayakan sebenarnya. Saya herannya. Saya menemukan orang-orang yang punya uang. Ya. Tapi mereka tidak punya iman. Kami iman yang kami miliki. Uang kami tidak punya. Tapi kami maju dan berjalan. Waktu di Sulawesi, saya bilang, kami bercakap-cakap dengan ada beberapa orang ibu. Saya bilang, kalian punya uang. Sebenarnya hal yang mudah melakukan itu. Ya, kami tidak punya uang. Tapi itulah keseimbangan hidup itu saya katakan. Ya, jadi yang punya uang diuji, yang tidak punya uang juga diuji. Ya, yang punya uang ini diuji seberapa besar dia merelakan semuanya dan mengikut apa kata Elohim. Yang tidak punya uang ini diuji seberapa besar imannya kepada Elohim. Saya tidak punya apa-apa mempersiapkan semuanya itu. Bahkan luar biasa tanggung jawab diberikan Elohim kepada saya. Tetapi 4 tahun kami telah bersama-sama. 4 tahun Elohim menyatakan mukjizatnya. Secara logika manusia, saya tidak tahu dari mana-mana saja Elohim bukakan berkat-berkat itu. Bukannya ada gaji saya dari YouTube ini pun, jangan saudara pikir saya cari uang dari YouTube ini. Saudara bisa cek. Ya. Semua Elohim bukakan. Saya bukan orang yang memiliki satu contoh, satu payung yang dimana punya gaji bulanan. Enggak ada. Atau saya punya donatur khusus. Tidak ada. Tidak ada donatur khusus yang rutinitas memberkati pelayanan ini. Tidak. Ya. Siapa tangan-tangan saudara yang diperintahkan memberkati itu saja dan kami berjalan dengan iman. Berapa berkat kami yang hadir hari ini, ya sudah itu yang kami pakai. Kalau memang tidak bisa makan lauk, ya tidak makan lauk. Kalau hanya bisanya makan sayur, makan sayur. Tetap kami mensyukuri apa berkat yang diberikan oleh Elohim. Tetapi 4 tahun kami berjalan, bukan jumlah orang 1, 2, 3 orang saja kami di sini. Elohim perintahkan saya membawa berapa kakak ini. Ya. Dan itu tanggung jawab Elohim semuanya. Melalui berkat-berkat yang disediakan. Hanya saya tidak pernah khawatir dan takut akan hidup mereka. Sama seperti nanti besok kesaksian saya. Ya. Itu dahsyat itu kesaksiannya. Dan itu alasan saya tidak live kemarin itu. Nanti besok saya akan utarakan kepada saudara. Bagaimana kami berjuang di tempat ini. Ya. Jadi saya tidak khawatir. Karena saya hanya serahkan sepenuhnya kepada Elohim. Saya katakan, engkau memerintahkanku membawa keluarga si A, si B, si C, dan si D. Itu anak-anakmu. Dan itu tanggung jawabmu. Yang penting aku melakukan tugasku itu saja. Dan terbukti. Sampai detik ini kita tetap makan. Ya. Cukup. Tidak lebih dan tidak kurang. Cukup saya katakan. Jadi saya taat dan setia. Di saat itulah dia membukakan jalan. Jadi jangan imanmu mengatakan, oh percaya. Tuhan melindungi. Banyak orang seperti itu. Tetapi hanya karena apa? Takut. Ya. Belum siap menghadapi masa susah. Ini apa yang tidak dirancangkan? Saudara berpikir enggak? Ini tsunami kemarin ada berapa titik? 6 titik. Dalam satu hari. Ya. 6 titik. Ada apa ini? Jadi jangan orang yang terlalu polos. Ya. Tetapi itu pun telah dinubuatkan. Walaupun itu mungkin ada melalui campur tangan manusia.
Tetapi seharusnya saudara berpikir, ada apa? Kenapa bisa sampai 6 titik sekaligus? Seperti apakah nantinya? Dan apakah yang akan terjadi? Yang jelas, sampar, kelaparan, perang, sesuai dengan kitab Wahyu akan terjadi, saudara. Jadi berjaga-jagalah. Jadi pertolongan Elohim itu nyata kepada siapa? Orang-orang yang taat kepadanya. Dan bahkan itu pun saya katakan kepada saudara, sekalipun saudara taat, saudara harus memiliki iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Apa yang mereka katakan? Bahkan sekalipun Elohim tidak menolong mereka saat itu, mereka tidak akan tunduk kepada patung itu. Sekalipun pertolongan tidak datang kepadamu saat itu, janganlah engkau tunduk kepada tanda bilangan itu. Jadi ujian terbesar nantinya memaksamu untuk menerima tanda bilangan itu adalah keadaanmu, perutmu. Makanya dari dahulu Elohim selalu katakan, persiapkan bahteramu. Tetapi di mana engkau yang menyayangkan segala sesuatu apa yang kau miliki? Ya. Punya rumah saja. Harus mempertahankan nominal yang ada padamu. Sementara engkau tidak tahu, zaman berlanjut. Ini agenda sudah mereka buat dari 2021. Itu sudah kami bagikan sampai kemana-mana. Berjalan gak agenda itu? Berjalan. Ya. Sekalipun dikatakan itu ditetapkan 17 Agustus sudah berjalan, saudara. Kenapa mata masih tertutup? Telinga masih tertutup sekalipun melihat, sekalipun mendengar. Nah, ini yang tertulis di kitab Yesaya itu. Ya. Jadi bersiap-siaplah. Sekarang saya katakan, mumpung masih ada waktu. Masih bisa uang tunai. Sudah, berapa rumahmu yang laku? Kalau cukup itu beli ladang, jualkan saja. Daripada nanti sama sekali tidak bisa. Jadi tidak usah mempertahankan harga atau modalmu. Di luar modal pun, di bawah modal pun sekarang jual saja. Selagi bisa engkau kelola untuk persiapan. Di masa tidak bisa membeli dan menjual. Ya, itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Karena sedikit waktu lagi. Bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ya, oke. Inilah kesaksian pada malam hari ini, sharing kita pada malam hari ini. Ya, karena saya juga mau istirahat, 1-2 malam ini kurang istirahat. Ya. Oh, oke. Tentang buku. Ini kita masih proses untuk mengcopy. Karena print terus terang ya biayanya mahal. Apalagi print warna, sedangkan kopi warna saja biayanya juga sudah lumayan. Jadi mohon pengertian saudara ya. Nah, ini kami minta tolong kepada saudara. Minimal untuk biaya mengkopi sama ongkir. Itu tolonglah. Ya, karena kami bukan orang kaya di sini. Walau kami tahu Elohim ada, tetapi tangan-tangan saudara juga perlu saudara korbankan hanya untuk sebuah buku itu. Ya, kalau engkau mampu. Kami bukan jualan. Tetapi itu sesungguhnya adalah hal penting yang saudara harus miliki dan pelajari. Dan lihat apa yang di dalamnya itu. Ya. Tenaga kami, waktu terkuras untuk menjilid semua itu, untuk membahas semua itu ya. Lebur tidak tidur kita itu membuat itu ya. Kami hanya meminta kepada saudara ongkos kirim dan biaya untuk printnya saja. Ya. Itu mohon dimengerti ya. Karena ini ada yang meminta untuk pengiriman 4 alamat ya. Hanya 50.000, cobalah dulu. Ya, saya tidak jualan. Tapi di sini saya juga bisa tegas. Saya tidak pernah meminta apa-apa dari saudara. Saya tidak pernah meminta persembahan saudara, persepuluhan saudara. Bahkan ini ya hanya untuk kebutuhan saudara, bukan kebutuhan saya. Ya, jadi tolong bantu kami. Kami bukan orang kaya. Saudara udah datang, yang datang ke tempat ini mungkin bisa melihat keadaan kami di sini. Jangan saudara melihat ya kerudung saya yang putih, baju saya yang putih ya. Ini ATM saya juga saudara bisa lihat biar saya berikan kepada saudara. Ya, bantu kami hanya sebatas di kertas saja.
dan biaya ongkos kirim. Saya tidak minta dari saudara biaya administrasi atau waktu kami untuk membukukan itu semua, tidak. Karena kami menolong saudara. Tetapi ada kalanya hati saudara pun, ya, itu memikirkan segala sesuatu. Masihkan untuk pekerjaan Elohim saja, begitu susah saudara itu, ya. Hanya untuk biaya ongkos kirimnya saja. Ya. Bukan saudara tidak mampu. Apalagi yang itu tadi saya kenal orangnya. Nah, itu untuk kepentingan saudara, bukan kepentingan saya. Kalau saudara katakan tidak usah dikirim, saya nggak akan kirim, ya. Jadi bagi siapa yang mau dikirimkan, tolong ya, ongkir sama kopinya. Karena itu 100 halaman. Jadi itu bukan buku mainan. Bukan hanya traktat-traktat, ya. Bukan hanya selembar-selembar kertas. Ibu Heni Situmorang tidak pernah membicarakan uang-uang kepada saudara. Jujur tidak pernah, ya. Dan saudara bisa lihat sendiri, berapa tahun saya melayani saudara. Ada pernah saya mengatakan kepada saudara, berikan persembahanmu kepada pelayanan ini, ada tidak? Saya tidak pernah, ya. Tapi ini saatnya saya tegas dulu sedikit kepada saudara, ya. Karena lihat keadaan kami. Kami juga butuh ditopang. Tetapi kami hanya meminta itu kepada Elohim, ya. Saya punya tanggung jawab. Anak-anak saya 30-an orang di sini. Jadi mohon saudara mengerti dan memaklumi keadaan kami, ya. Masakan iya, ini wilayahnya ada yang ke Sulawesi yang harus dikirim, ada yang kemana, ada yang kemana. Dan ongkos kirim aja tidak sesuai. Jadi mohon dimengerti, ya. Saya sudah bilang tolong jangan dikirim sebelum saya beritahukan, ya, ongkos kirimnya berapa. Karena saya tidak penipu. Karena nanti tertera itu di JNE ongkos kirimnya berapa, tertera. Ya. Nah, jadi jangan untuk jajan-jajan atau apa segala macam untuk kedukun, saudara berusaha mampu. Ini ya Bu ya, kami tidak mampu segala macam. Saya kenal orangnya. Itu namanya penipuan, pendusta. Ya, kalau memang tidak mampu, saya pun berdoa kepada Elohim jujur. Kalau saudara jujur, saya bisa tahu. Karena pengenalan ada pada kita. Kami bisa tahu orang-orang yang tidak mampu. Dan ini saya bisa melihat orang-orang yang memang tidak mampu. Saya tidak lanjut itu, ya. Tetapi saya akan kirimkan, saya hanya akan meminta alamat. Ya, kami juga mau fokus pelayanan. Karena saudara menginginkan buku tersebut, jadi supaya kami tidak repot dulu, ya. Bayangkan ya saudara, ini tempat saya ke Medan 10 jam. Dan saya minta tolong kepada orang untuk memprintkan dan mengkopikan itu di Medan sana. Karena di tempat kami ini tidak ada printan, tidak ada kopian. Ini pedusunan, ini pegunungan, saudara terkasih. Jadi saya juga, ya, membayar administrasi orang yang mengkopikan buku tersebut. Jadi mohon dimengerti, ya. Ya. Kalau saya pelayanan, saya tidak pernah mengatakan kepada saudara, ya tolong berkati saya. Tidak. Tapi ini karena perkara itu masalah buku, ya, yang saudara minta dari kami. Kalau saya pelayanan, saya tidak akan pernah meminta apa-apapun dari saudara. Bahkan saya sudah ke rumah saudara, saya tidak pernah meminta PKPK, tidak itu. Kalau saudara digerakkan, ya biarlah digerakkan oleh Elohim. Kalau tidak sama sekali urusan Elohim ke atas hidup saya. Itu prinsip saya, ya. Saudara bisa lihat semua hamba-hamba yang saudara ikuti, ya. Channel ini satu-satunya yang tidak ada nomor rekening. Channel ini satu-satunya yang tidak pernah membuat iuran-iuran. Yang tidak pernah menuntut saudara untuk membayar persepuluhan. Yang tidak pernah menuntut saudara untuk membayar persembahan. Saya memberikan, ya, dan memberkati saudara dengan firman itu karena apa? Saya takut akan Elohim. Hanya itu yang bisa. Kalau berkat jasmani saudara minta dari saya, memang saya tidak mampu. Makanya ini saya katakan, tolong kami dibantu untuk biaya printnya dan untuk biaya ongkos kirimnya. Itu saja. Saya tidak bilang, kalian kirimkanlah minimal 500.000 satu buku, ya kan? Tapi tolong dulu logika saudara berjalannya. Nah, jadi supaya tidak terlalu kikir untuk hal keselamatan saudara. Karena itu berbicara apa? Itu buku itu. Itu sesuatu yang membukakan kebenaran kepada saudara.
Masakan kalau ke dukun kalian itu ke ahli nujum, ke paranormal ya. Berapa mbah? Ya. Nggak dibilang mbahnya berikan. Wah, langsung saudara cepat situ ya. Ke diri saudara bukan ke saya ya. Jangan, saudara tidak perlu memikirkan saya. Karena Elohim yang akan menunjang kehidupan saya. Walaupun saya tidak pungkiri itu melalui tangan-tangan manusia, itu tetap melalui tangan-tangan saudara. Tetapi ingat, tidak pernah dari mulut saya itu. Tidak pernah saya bilang, mohon ya, semua tim kumpulkan persembahan. Pernah tidak ada. Berapa grup yang saya sudah buka tidak pernah itu ada. Ya. Bahkan jujur, berkat-berkat yang masuk ke dalam pelayanan ini, bahkan itu di luar daripada tim-tim. Itu ujian bagi saya. Dan ujian bagi saudara. Yang memberkati pelayanan ini kebanyakan orang-orang yang tidak ada di grup. Yang di grup itu anteng-anteng saja itu. Ya. Nah, jadi ini saya harus tegas kepada saudara dalam hal ini. Supaya saudara mengerti. Supaya saudara harus pahami. Kami hidup dengan mujizat. Ya. Tetapi kami tidak hidup dengan meminta-minta. Jadi ini buku kebutuhan saudara. Dan itu penting untuk saudara pelajari. Jadi mohon dimengerti. Ya. Mohon dipahami. Jangan untuk berpesta pora, ya jalan-jalan, shopping-shopping. Begitu besarnya hatimu untuk mengeluarkan ya segala sesuatu untuk itu. Tetapi untuk kepentingan yang berhubungan dengan pengetahuanmu, yang menunjang keselamatanmu, engkau susah. Ini parahnya manusia di zaman ini. Ya. Baik, jadi bagi yang memesan buku, di-chat saya secepatnya. Karena saya tidak mau juga waktu lama terlalu banyak untuk itu, karena saya mau pelayanan. Ya, saya mau fokus pelayanan. Saya hanya kasih waktu nanti dalam 2 minggu ini untuk menyelesaikan perinannya. Ya, 2 minggu ini saja. Jadi kalau bisa sebelum 17 Agustus sudah harus kuselesaikan buku itu. Bukan karena peraturan-peraturan yang berlaku, bukan. Karena saya juga punya target dalam segala sesuatu. Ya, kalau hal-hal jasmani seperti itu, saya harus targetkan. Jadi buku itu akan kami kirimkan 2 minggu dari hari ini. Ya, jadi bagi saudara yang sudah mengirimkan ongkir itu sudah saya catat ya. Saya catat. Oke, baik. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Kita bertemu esok kembali. Mohon tetap doakan kami dan nantikan kesaksian saya besok untuk mendidik dan mengajari saudara juga, karena ada hikmat yang besar yang saya dapat dari segala badai. Badai yang jelas yang sedang terjadi. Ya, kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih Bapak Elohim, Bapak yang Maha Kudus, buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu. Bapak, biarlah segala apa yang kami kerjakan, semuanya hanya bagi kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Hanya bagi-Mu segala puji, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu Bapak Yahweh, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Salam saudara terkasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tetap kita berdoa supaya di dalam istirahat kita Elohim menarik segala lelah kita. Yesaya pasal 60. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot
akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku, aku telah menghajar engkau, namun engkau telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut, digiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus, Allah Israel, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga, dan sebagai ganti batu besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan. Dia akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat, dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri, untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.